Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Paskah adalah peristiwa melihat. Bagaimana melihat dan apa yang dilihat sangat menentukan kualitas iman Paskah. Untuk itu, mari kita pada pagi ini belajar melihat perilaku 3 orang murid Yesus yang tadi kita dengarkan di dalam bacaan Injil. Yang pertama, Maria Magdalena melihat batu. Kitab suci menyebut pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, berarti sekitar jam 4 pagi. Pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Apa yang dilihat oleh Maria Magdalena? Ia melihat batu sudah terguling. Karena batu sudah terguling, otaknya lantas berpikir dan menafsirkan. Baginya, kesimpulan batu terguling berarti jenazah Yesus dicuri orang. Maka ia segera berlari-lari untuk menemui Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus atau Yohanes dengan berita yang heboh. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Apa yang dilihat sangat menentukan tafsiran dan tindakan yang hendak dilakukan. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya Anda lihat dalam Paskah ini? Ketika Anda hanya melihat hiasan bunga yang meriah di masa Paskah, maka Anda pulang dengan berkata, wow, hebat, hiasannya indah luar biasa. Saat yang Anda lihat di dalam masa Paskah ini adalah petugas liturginya, maka nanti Anda akan pulang dengan bercerita, wah, gereja MKK bagus liturginya, kornya oke, mesdinanya top, tata tertibnya bagus, ramah-ramah, prodiakonnya ada yang muda, setengah tua, dan seterusnya. Maka Anda pulang itu ya kesannya demikian. Apa yang Anda lihat sekarang akan memberikan kesan dan menentukan penafsiran Anda di kemudian. Kalau Anda ke gereja juga melihat, wah, romonya itu lagi, maka pulang Anda akan membandingkan dengan paroki yang lain. Wow, parokiku itu begini, parokiku begitu, dan seterusnya. Kalau parokiku gini, wah, romonya enggak jelas misalnya, itu sudah diceritakan, mereka saling membandingkan. Kenapa? Yang dilihat cuma romonya ketika ke gereja. Maka di sini kita belajar, ketika kita ini lihat hanya sebatas yang kasat mata, kita bisa menjadi orang pulang dengan salah tafsir. Hidup iman kita tidak berkembang apa-apa. Dan kita hanya terjebak di sekitar yang artifisial, bukan yang sesungguhnya dan asli, yakni melihat Tuhan yang bangkit. Mari kita sekarang melihat para murid yang melihat kain kafan. Mendengar kabar Yesus dicuri orang, Petrus dan Yohanes berlari-lari menuju kubur. Tidak seperti Maria Magdalena yang hanya melihat dari sisi luar. Mereka berdua masuk ke dalam kubur, meskipun masuknya saling menyusul. Petrus ini kan, bayangan saya, Petrus ini agak gemuk. Sementara Yohanes itu langsing, maka berlari kan. Dan tadi dilihat, mereka berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu datang lebih dahulu. Lalu tapi nggak melihat masuk, hanya melihat begitu. Petrus ini datang kemudian dengan ngos-ngosan kan. Nah, berarti ini agak gemuk sedikit lah. Ini Petrus ini agak gemuk, kemudian Yohanes langsing.
Lalu apa yang mereka lihat? Ternyata mereka hanya melihat bahwa kain kapan tergulung dan kain peluh sudah rapi. Karena hanya melihat kain dan tidak melihat Yesus yang bangkit, apa yang terjadi? Dalam kitab suci hari ini mereka tidak berkata apa-apa. Mereka lantas menjadi orang yang diam. Tidak ada reaksi apa-apa. Mereka pulang ke rumah dengan mulut terkunci. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka. Mereka pulang ke rumah masing-masing seperti tidak terjadi apa-apa. Seraya diliputi perasaan takut yang besar. Barangkali Anda sudah lebih mendalam masuk ke dalam gereja ini di masa Paskah. Anda tidak memedulikan aspek artifisial tadi, tetapi lebih kusuk dan merasakan Paskah dengan lebih hikmat. Namun ketika pola pikir dan pola hidup masih terbentur pada hal yang fisik, maka kita akan pulang dengan diam tanpa ada apa-apa. Paskah akan menjadi seperti biasa dalam setiap tahun. Paskah tidak mewartakan apa-apa dan Paskah menjadi rutinitas yang membosankan. Paling ya itu-itu aja karena pikirannya kan fisik. Paling ya itu-itu aja. Hiasannya ya begitu. Kalau Paskah ada batu yang terguling di MKK ini kan. Nah itu dilihat samping itu. Ada batu yang terguling gitu. Yesus kemudian muncul dengan apa ini? Sudah ada Yesusnya kan di mana-mana kan, ada Yesus patung, ada Yesus yang muncul kan. Karena yang kita ini ya akan membosankan ketika hanya itu yang kita lihat dan pulang dengan tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu mari kita masuk ke dalam poin yang ketiga, melihat yang tidak terlihat. Paskah, Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah mengalahkan kegelapan kubur. Yesus sudah bangkit dari mati. Dengan demikian, Yesus tidak lagi bisa dijumpai secara fisik yang sama. Yesus yang kita lihat dan jumpai sekarang adalah Yesus yang telah bangkit. Pertanyaannya adalah di mana dan bagaimana Yesus yang bangkit itu dapat kita lihat dan kita jumpai. Kita tidak bisa melihat secara fisik seperti ia hadir 21 abad yang lalu. Dia sekarang telah memiliki tubuh yang mulia. Ia hidup bersama Allah Bapa dan Roh Kudus dalam surga. Oleh karena itu, Yesus yang bangkit akan kita lihat dalam tubuh yang baru. Di manakah tubuh yang baru itu? Kalau kita membuka teks yang lain, kita akan menemukan sebab dalam kitab suci pagi ini dikatakan ia melihat sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Salah satu kuncinya adalah mengerti isi kitab suci. Bagaimana kita bisa melihat tubuh Yesus yang baru yang dikaitkan dengan mengerti isi kitab suci? Kalau kita membuka teks Matius 25, kita akan menemukan di situ tubuh Yesus yang baru. Dan tubuh yang baru tadi, tubuh yang setelah dibangkitkan tadi, ternyata ada dalam diri orang yang lemah dan hina, menderita dan tersisih, sengsara dan miskin. Disitulah kita pergi untuk melihat dan menjumpai Yesus. Selama kita mencari Yesus dalam tubuh yang lama, yang sebelum bangkit, bukan tubuh yang baru, maka kita tidak bisa memaknai Paskah ini dengan lebih baik. Secara khusus Paskah tahun ini dikaitkan dengan tema kepedulian lebih
kepada mereka yang miskin dan menderita. Dan itu berarti Paskah tubuh baru Yesus ada di sana. Saat kita mampu melihat dalam diri orang yang miskin dan menderita, disitulah sebenarnya tubuh kebangkitan Yesus. Dan di situ pula kita akan melihat Paskah yang sesungguhnya. Sehingga kemudian kita bisa mengambil dua peristiwa. Di satu sisi kita melihat Yesus dalam diri mereka. Dan di sisi lain kita kemudian bersorak dengan memberikan harapan baru. Yesus bangkit dan kemudian memberikan harapan kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Selama yang miskin dan menderita tidak pernah mendapatkan harapan karena kita tidak mempunyai kepedulian yang lebih, maka Paskah meskipun diulang-ulangi setiap tahun dan dirayakan setiap tahun, kita tetap akan terjebak pada hal-hal yang fisik, pada hal-hal yang artifisial, pada hal-hal yang palsu. Maka hari ini marilah kita belajar melihat Yesus yang baru dalam diri orang yang miskin dan menderita. Dan kemudian membuat kita memiliki kepedulian yang lebih. Sehingga kita yang melihat Yesus di sana, kita kemudian mewartakan dalam hidup mereka bahwa ada harapan dalam kebangkitan Tuhan. Semoga sabda Tuhan hari ini mengajar kita di dalam melihat Tuhan melalui tubuh yang baru. Tuhan memberkati.